Ya, halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Lagi-lagi saya ada di Jalan Raya Cakung Cilincing. Kita akan lihat bagaimana progres tol Cibitung Cilincing seksi 4 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sana, depan sana kalau kita menuju ke sana itu arah ke arah utara ya, ke arah Tanjung Priuk, arah Marunda ya. Nah, di depan sini masih ada putusan tuh ya. Entah itu apa ya, exit tol atau apa itu ya. Masih ada semak-semak ya di sini ya, tempat yang masih terputus. Dulu saya pikir tadi itu adalah belokan yang mengarah ke Tarumajaya, ternyata bukan ya. Saya ada di kiri SPBU ya teman-teman. Bagi yang teman-teman yang belum tahu di mana lokasi dari Simpang Susun Cilincing, lokasinya persis di depan SPBU ya teman-teman. Di depan sana itu adalah Simpang Susun Cilincingnya ya. Jadi yang mau belok ke Tarumajaya itu nanti belok kiri dari Jor 1 ini, nanti tinggal belok saja. Sedangkan putusan yang tadi itu nggak tahu ya, itu nggak ada hubungannya dengan tol Cibitung Cilincing ini ya. Mungkin nanti akan ada exit tol di sini, mungkin nanti ya. Sekarang sih belum ada ya, masih jadi semak-semak kayak gini ya. Baik, kita lihat lebih dekat ya bagaimana progres tol Cibitung Cilincing seksi 4 per tanggal 18 Maret 2023 ya. Nah, di kiri teman-teman bisa lihat ya masih belum rapi ya teman-teman. Itu adalah pengerjaan saluran drainase. Masih ada pembatas-pembatas seperti ini di kiri, di kanan juga masih belum rapi ya. Masih ada pembatas-pembatasnya. Yang menurut saya seharusnya nanti kalau seandainya tol ini akan dibuka ya, seharusnya kiri kanannya harus sudah rapi dulu ya. Agak lucu kalau memang dibuka dulu tapi kiri kanannya masih belum rapi. Ya. Di sini juga masih banyak jalan yang rusak tuh ya, jalan rusak tuh kelihatan ya. Seharusnya diperbaiki dulu, sudah clear semua, jalan yang rusak sudah bagus, drainasenya sudah bagus, baru harusnya bisa dibuka. Teman-teman bisa lihat tuh di kanan ya, masih seperti ini ya, belum rapi sama sekali ya. Ini kan lumayan, di kanannya bisa jadi jalan ya, harus lebar juga jalannya. Di kiri juga nih, tuh masih belum rapi ya, masih ada besi-besi. Nah, di kiri itu adalah arah masuk ke arah Tarumajaya. Yang mau dari Tarumajaya, dari sini mengarah ke Tarumajaya belok kiri ya. Sayang sekali masih belum rapi ya. Alat berat masih ada juga. Mungkin karena saya nggak punya drone ya teman-teman, saya mohon maaf. Di atas mungkin sudah clear ya, sudah bagus ya, konstruksinya sudah selesai, pengaspalan juga saya rasa udah ya. Cuma di bawah ini yang belum selesai teman-teman. Dan saya rasa pengoperasian tol ini juga harus menyelesaikan yang bawah ini dulu ya. Di kiri ini teman-teman bisa lihat tuh belum rapi ya, masih banyak pembatas-pembatas seperti ini. Kalau seandainya tol ini dibuka sedangkan di bawah kondisi seperti ini ya, berarti akan tambah parah macetnya ya. Jalannya masih sempit nih karena masih ada pembatas-pembatas seperti ini. Ini aja kondisi tol belum dibuka aja udah macet gini ya. Nih udah berhenti ya, nggak bergerak ya, karena ada penyempitan jalan gitu. Jadi menurut saya ya mungkin bisa sih dibuka April ya mungkin ya tolnya ya. Sekarang kan masih bulan Maret ya, masih ada waktu lah. Dan infonya, nah ini di kiri teman-teman bisa lihat di kiri nih, drainasenya harusnya seperti ini ya. Tapi sayang sekali yang di kiri ini masih ada sisa space 1 meter yang belum kena pengecoran atau pengaspalan nih, masih tanah ya. Menurut saya ini harus diperlebar juga nih, yang kiri ini harus dicor juga nih, lumayan sisa space 1 meter kalau nggak kepake ya. Nah, seperti depan ini kan udah diaspal nih depan kita nih. Nah, di kirinya adalah drainase, lalu di kiri full nih diaspal atau dicor nih. Yang ada sisa space tanah lagi kan, lumayan untuk jalannya agar cukup lebar ya. Nanti kita akan putar balik depan sana teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, di depan kita itu yang ada alat berat orange itu adalah exit tolnya ya. Jadi dari Tarumajaya yang mau exit di Jalan Cakung Cilincing bisa exit di sini nanti teman-teman. Exit di sini. Dan kalau mau mengarah ke Tanjung Priuk ya exit di sini terus muter balik tadi di depan yang tadi tuh, nanti kita akan putar balik juga ya lewat sana ya. Sehingga hanya membayar tol Cibitung Cilincing seksi 4 saja, atau Jor 2 saja. Tapi kalau mau langsung ke Tanjung Priuk tapi nggak exit dulu gitu, itu bisa melalui Simpang Susun Cilincing tapi bayarnya 2 kali ya. Membayar tol Cibitung Cilincing seksi 4 dan membayar tol Jor 1 16.000 gitu ya. 16.000 ditambah dengan tarif tol Jor 2-nya. Yang prediksi saya kisaran tarifnya sekitar 14 sampai 15.000 ya nanti. Berarti kalau dari Tarumajaya mau ke Tanjung Priuk tanpa exit di Semper
tarifnya kemungkinan ya 15 plus 16, jadi 31.000 kemungkinan ya. Tapi kita lihat aja nanti tarifnya seberapa besar sebenarnya tarifnya nanti ya. Nah, ini kita putar balik di sini teman-teman. Jadi kalau ada yang mau lebih hemat, hanya membayar tol JOR 2-nya saja, bisa exit di Semper lalu putar balik di sini ya. Kemungkinan hanya akan kena biaya 15.000 saja. Kalau yang dari Tarumajaya ya, kalau yang dari Cibitung ya kenanya ya mahal. Karena dari Cibitung sampai Tarumajaya aja udah 54.000 ya. Kalau sampai sini, kalau seandainya saya benar 15.000 gitu tarifnya, berarti 54 plus 15 ya. 69.000 berarti kalau sampai sini. Kalau sampai Tanjung Priok ya tambah lagi 16.000. Berarti sekitar 85.000. Dari Cibitung sampai Tanjung Priok berarti kok kurang lebih perkiraan saya akan habis 85.000 untuk golongan 1. Ya nanti tinggal hitung-hitungan aja ya, worth it atau enggak ya, daripada lewat tol yang lama gitu ya, Cikampek itu ya. Nah, ini proses di sini juga sudah selesai teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh udah ada warna-warna orange-nya itu ya, penunjuk belok-belokan itu, marka-marka jalan, dan sudah ada lampu penerangan di pinggir-pinggir nih. Tuh, udah ada ya. Sebelumnya minggu lalu kita lihat di sini belum ada lampu penerangan dan belum ada marka yang warna orange itu. Ini sekarang sudah ada marka warna orange dan sudah ada lampu penerangan. Jadi di atas ini ya, konstruksi di atas saya rasa sudah selesai nih. Dan teman-teman kalau ada yang tahu infonya tuh sudah dilakukan uji layak fungsi ya tol ini teman-teman. Yaitu pada tanggal nanti ya di akhir video ya. Di akhir video saya akan kasih lihat gambar bahwa tol Cibitung Cilincing seksi 4 ini sudah dilakukan uji layak fungsi ya. Jadi memang berarti konstruksi di atasnya sudah kelar ya teman-teman. Mungkin masih ada PR sedikit ya, finishing sedikit-sedikit. Tapi yang justru masih PR-nya yang di bawah ya, di Jalan Alteri dari Jalan Cakung Cilincing ini masih ada PR. Teman-teman bisa lihat di kanan tuh masih ada pembatas-pembatas yang belum diangkat ya. Tuh di kanan masih ada pembatas-pembatas tuh kan lumayan tuh ya. Atau memang akan dibiarkan seperti itu gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat lampu penerangan udah dicantumkan ya di pinggir-pinggiran ini ya. Karena ada bolong-bolong di pinggir-pinggir itu dipakai untuk tempat lampu penerangan ya. Nah, udah clear lah di sini ya teman-teman. Lampu sudah ada, marka jalan sudah ada, terlihat dari bawah ya. Tinggal dibuka aja teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau lihat dari Instagramnya CTP, uji layak fungsi dari tol Cibitung Cilincing sudah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Maret 2023 ya. Ya berarti udah lebih dulu nih. Jadi uji layak fungsinya sudah lebih dulu dari video yang saya ambil ini gitu ya. Berarti sudah beberapa hari yang lalu. Nah, tinggal menunggu hasilnya aja nih, nanti dapat sertifikat uji layak fungsi ya. Nanti kalau seandainya sudah dianggap benar-benar layak untuk difungsikan, maka tol ini sudah bisa difungsikan gitu ya. Menurut saya sih udah clear ya di atas ya, tinggal pembersihan di bawah saja. Perapihan di bawah, perbaikan jalan, dan tadi drainase juga masih banyak belum selesai ya. Mudah-mudahan sih akhir Maret bisa kelar ya teman-teman, sehingga bulan April, awal April sudah bisa untuk dioperasikan, dibuka secara fungsional sebelum mudik lebaran gitu aja ya. Nanti kita pantau terus prosesnya seperti apa dan kapan dibuka. Mudah-mudahan saya bisa test drive juga ya. Mungkin sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.